Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian yang saya banggakan, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan materi perkuliahan kita tentang pengkajian stok ikan, yang mana kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana dasar di dalam pemahaman kita dalam hal penahapan dalam pengkajian stok, yang kita mulai dari mengidentifikasi stok, apa itu stok ya. Nah, kemudian dia punya batasan-batasan dari stok. Kemudian kita masuk pada pemahaman kita tentang statistikanya, kemudian pengambilan data dan apa-apa dari model-model prediksi yang ada. Baik, pada kesempatan ini kita akan lebih mendalami tentang kemarin kita sudah sampai pada model prediksinya. Nah, sekarang kita perlu ketahui bahwa untuk analisis statistik itu sudah kita lihat kemarin seperti apa dia. Untuk yang kesempatan ini kita bisa lihat model-model prediksi yang ada di dalam pengkajian stok. Nah, untuk melengkapi yang kemarin bahwa kita sudah sampai di analisis data biostatistikanya, kemudian apa model-model prediksi. Nah, secara umum model-model prediksi yang ada di dalam pengkajian stok, ini prediksi maksudnya peramalan. Ingat kemarin bahwa stok itu adalah, dengan kita mempelajari stok, kita hanya dimulai dari bagaimana kita mengetahui model, dan model itu hanya mampu untuk memprediksi ya, menduga, karena tidak ada nilai yang mutlak di alam ini ya untuk dengan kita menggunakan model. Nah, dari model-model prediksi yang ada, kalau kita lihat bahwa model yang digunakan dalam stok ini, tinggal kita lihat dia ada dua model ya, dua model prediksi untuk analitik, yaitu model Beverton-Hall, kemudian model Thomson-Bell. Nah, kemudian yang kemarin untuk yang holistik itu adalah model dari model produksi surplus ya. Nah, model produksi surplus plus di situ adalah sweep area. Kemudian ada lagi model yang baru adalah model dinamika biomass model. Jadi untuk model-model yang sifatnya analitik itu bisa kita kelompokkan di dalam tiga, yakni model Beverton-Hall, model Thomson dan Bell, kemudian model dynamic biomass model ya. Nah, ya, dari tiga ini untuk yang Thomson-Bell itu pure adalah analitik, sedangkan yang model dynamic biomass model ini dia lebih pendekatannya pada penggabungan sebenarnya ya, model holistik dan analitik, yakni dari model produksi surplus yang dikembangkan yang basisnya pada biomasa, yang juga mengamati tentang yang membutuhkan data-data tentang pertumbuhan kematian dari ikan. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita lihat secara utuh dari model-model prediksi ini ada 5 model prediksi. Model yang basisnya holistik, yakni adalah sweep area dan model produksi surplus. Sedangkan yang analitik adalah itu tadi, yang pure adalah Beverton-Hall dan Thomson. Sedangkan yang Thomson dan Bell. Sedangkan yang di antara itu adalah model dynamic biomass model. Ya, seperti itu. Nah, saya kira untuk kelebihan dan kekurangan dari masing-masing model analitik ini ada ya. Ya, ada, yakni untuk yang basisnya yang basisnya pada ukuran, yang basisnya pada umur, yang basisnya pada biomasa dynamic model, yang analytical, pre-recruit. Nah, semua ini sebenarnya dari 1, 2, 3, 4, dan 5 ini, termasuk yang including recruitment, semua tercover pada 5 model tadi. Jadi tercover pada 5 model tadi. Seperti length yang berbasis pada panjang. Itu adalah model analitik sebenarnya ya. Dia model analitik. Kemudian yang berbasis pada umur, juga model analitik yang dikembangkan. Kemarin kita tahu bahwa ada 2 model yang basisnya umur dan basisnya panjang. Untuk yang basisnya panjang itu pada daerah yang tropis, sedangkan yang basisnya umur itu
pada daerah-daerah yang subtropis karena mereka untuk umur mudah diketahui ya dengan melihat tanda-tanda tahunan. Sedangkan kita yang di tropis itu sangat susah dengan melihat umur tadi. Jadi di sini basisnya tetap dia analitik sebenarnya. Kemudian ini yang biomass dynamic model ini dia lebih pendekatannya pada gabungan antara yang produksi surplus dan sweep area. Nah, analytical model ini sebenarnya dua ini tadi sebenarnya ya dia ya. Jadi dia tidak ada pengembangan di sini ya. Kemudian pre-recruit ini ya itu yang punya model-model prediksi dari Thomson Bell tadi ya. Juga adalah analitik sebenarnya ya. Nah, tetapi di sini dia bervariasi ini ya untuk holistiknya ya, pendekatan holistik dan analitik untuk di black box ya, biomass dynamic model ini. Nah, itu tadi bisa dilihat dia punya kelebihan dan kekurangan dari masing-masing ini ya. Nah, lanjut. Nah, pada kesempatan ini kita lebih menekankan pada proses pendugaan stok ya. Bagaimana sampai proses pendugaan stok? Proses pendugaan stok itu sebenarnya kita bicara malah pada model-model prediksi tadi, ya, model-model prediksi yang ada. Nah, tinggal kita lihat bahwa komponen yang masuk di dalam model prediksi yang dimaksudkan dari proses ini apa. Nah, coba kita lihat ya. Jadi proses pendugaan stok sebenarnya itu dimulai dari bagaimana kita memulai proses untuk menilai stok ini. Ya, ini pertanyaan yang umum bagi ilmuwan ya untuk menjawab pertanyaan ya tentang bagaimana kira-kira pengelola perikanan itu ya metode yang akan diterapkan. Jadi bagaimana pengelola perikanan itu metode apa yang diterapkan oleh pengelola perikanan di dalam melakukan memberikan penilaian terhadap stok ya. Nah, untuk bisa melakukan penilaian terhadap stok maka tentu ada proses ya. Proses-proses inilah sebenarnya yang tadi kita sebutkan di dalam ya prediksi dan sebagainya tadi ya. Nah, dalam hal dalam hal pengambilan datanya sampai dengan kita memproses dari model-model yang akan kita gunakan. Nah, seperti itu. Nah, dalam proses pendugaan stok itu kita biasanya perikanan itu berfokus pada fakta-fakta dasar. Ikan apa yang ada di daerah di luar sana ya. Nah, kita mulai bangun dari stoknya tadi, di mana diambil ya. Ini informasi-informasi yang harus diketahui ya. Karena yang kita tahu di mana tempatnya, kita bisa melakukan recovery tempat. Kira-kira kalau dia tertekan ya bagaimana dia punya penanggulangan. Kalau dia overeksploitasi atau dia masih perlu diambil. Nah, daerah ini yang menjadi rekomendasi-rekomendasi gitu. Kemudian jumlah spesies yang ditangkap berapa? Nah, ini semua informasi-informasi yang dibutuhkan di dalam proses pendugaan stok tadi. Nah, siapa yang menangkapnya ya? Apakah nelayan kecil, nelayan besar, yang ukuran berapa gross ton, dan harus ada informasi seperti itu. Untuk kita bisa menduga lebih jauh bahwa memang kenyataannya bahwa dia menggunakan kapal yang besar sehingga dia terbentur pada tingginya tekanan penangkapan dan seperti itu. Nah, kemudian dari situ baru kita memberikan saran tentang bagaimana pengelolaan stok tadi. Nah, tetapi untuk bisa melakukan penilaian itu tadi, pertanyaan-pertanyaan spesifik yang perlu diajukan oleh pengelola perikanan. Berapa cepat ikan dia tumbuh? Ya. Dari data yang ada tadi, itu berapa cepat ikan yang tumbuh? Ya. Kemudian bagaimana kecepatan dia berkembang biak? Nah, selanjutnya apa ukuran yang terbaik dalam yang mulai untuk menangkapnya, berapa banyak yang ditangkap secara berkelanjutan. Nah, gitu. Nah, saya kira ini hal-hal yang perlu diketahui oleh pengelola perikanan. Ya. Jadi di sini ikan yang cepat tumbuh akan mempercepat proses pemulihan daripada sumber daya. Nah, begitu pula dengan kecepatan dia berkembang biak. Ya, di kecepatan berkembang biak, seberapa mampu dia tumbuh, seberapa cepat dia berkembang, sehingga ini kemampuan dalam recovery tadi, memulihkan sumber daya yang ada. Nah, untuk itu ya perlu diketahui oleh para pengelola perikanan. Dan berapa ukuran-ukuran terbaik untuk dia mulai menangkap? Apakah ukuran yang di atas dari ukuran setelah dia matang gonat? Nah, berapa banyak yang ditangkap sehingga dia berkelanjutan? Berapa MSY sebenarnya dari sumber daya yang ada? Apakah
dengan jumlah ikan yang ditangkap tadi itu memadai sehingga dia bisa berkelanjutan. Jangan sampai kita mengambil ikan yang sangat banyak sehingga pada satu saat pada akhirnya ikan ini kita tidak bisa lagi untuk mengambilnya pada periode-periode berikutnya. Nah, konsep-konsep berkelanjutan inilah yang harus dipikirkan di dalam manajemen stok ini, ya, seperti itu. Nah, di dalam proses pendugaan stok di sini memang semua tidak terpisah dalam kerangka manajemen perikanan secara utuh, ya. Jadi seperti yang saya katakan di awal penahapan dari pengolahan sumber daya, memang dia satu garis lurus yang memang harus kita pikirkan bagaimana itu stok, bagaimana berapa jumlahnya, dan seperti yang kita utarakan di awal tadi ini, ya, seperti yang ini. Di mana jenis ikannya apa, di mana jumlah spesiesnya berapa, apa yang ditangkap, siapa yang menangkap, bagaimana melakukannya. Nah, kemudian berapa cepat ikan dia tumbuh, dia berkembang, kematiannya seperti apa. Nah, berapa banyak ukuran yang terbaik kita tangkap, seperti berapa banyak yang ditangkap. Nah, ini semua yang harus kita pikirkan. Nah, untuk itu di dalam penilaian ini, maka metode-metode dalam kerangka manajemen perikanan ini perlu kita ketahui tadi, seperti estimasi tentang tingkat pertumbuhannya dia, kematiannya, berapa kemampuan daya dukung sehingga dia ketika kita keluarkan itu dia tidak melampaui besarannya dari daya dukungnya itu. Nah, ini kecepatan dia punya reproduksi, kematangan dan reproduksinya. Ini ya yang membackup fungsi positif dari sumber daya. Maksud saya kalau fungsi positifnya itu ada yang masuk, ya yang masuk adalah pertumbuhan dan ini parameter-parameter reproduksi. Nah, kemudian ada rekrutmen, ada kematian, maaf ya, termasuk perekrutan tadi ya, masuk ke dalam daerah penangkapan. Nah, bagaimana alat-alat yang dipakai, selektif atau tidak, dan bagaimana upaya tangkapannya. Nah, ini yang menjadi fokus nanti di dalam kita membahas tentang pendugaan stok. Karena nanti dia akan mengerucut nanti yang pada akhirnya apa rekomendasi kita ketika kita mendapatkan tingkat pertumbuhan yang tinggi atau tingkat kematian yang tinggi, ya, tingkat pertumbuhan yang rendah, itu semua daya dukung sudah terlampaui. Nah, kematangan dan reproduksi dia melakukan strategi R, bukan strategi K, atau strategi K sebaliknya. Nah, bagaimana perekrutannya, kecepatan kemampuan dia merekrut. Nah, di dalam populasi. Nah, bagaimana selektivitas alat yang digunakan? Apakah dia selektif atau tidak? Atau dia menangkap semua ukuran? Nah, upaya-upaya tangkapan seperti apa? Apakah upaya tangkapan sudah melebihi hasil tangkapan? Kecepatan hasil tangkapan? Nah, ini semua yang harus dipikirkan oleh pengelola sumber daya di dalam kerangka manajemen perikanan tadi. Nah, untuk itu pilihan-pilihan semua indikator kondisi perikanan itu menjadi ranah daripada pengembangan manajemen stok tadi. Ya, di sini seorang manajer harus pandai untuk melihat semua parameter-parameter yang menjadi indikator ini untuk dijadikan masukan di dalam rekomendasi pengolahan sumber daya. Nah, itu. Nah, sebelum kita menggunakan metode-metode yang ada ini, ya, nah, panduan itu diberikan ya oleh ilmuwan untuk memilih apakah pendekatan penilaian stok alternatif yang kita lihat ini bisa memecahkan masalah yang ada. Nah, untuk itu tadi sebenarnya dari 5 model prediksi yang ada, ini kita bisa lihat dia masuk pada kelompok mana ini? Apa kualitatif atau kuantitatif? Atau dia masuk pada kelompok deterministik atau stokastik? Atau dia BMS dynamic atau analytical model? Atau dia equilibrium atau dinamis? Dia berdasarkan usia atau panjang? Nah, ini semua pilihan-pilihan yang kemudian bisa lahir dari kita untuk bisa memutuskan bagaimana apa tindakan saya yang saya harus lakukan. Apakah saya itu harus memilih yang modelnya kualitatif atau kuantitatif, ya, atau dia pendekatan deterministik atau stokastik, atau saya mau basis umur atau panjang, yang analitik atau yang BMS dynamic model, tergantung dari kita. Pilihan ada di kita. Nah, tinggal ini kita harus pahami dulu kenapa saya harus menggunakan itu.
Nah, itu pertanyaannya. Nah, ini pilihan ya, pilihan alternatif. Nah, untuk itu konsep berpikir kita di dalam manajemen ini kita bawa kalau memang kita mau ingin memecahkan tentang pendekatan pendugaan stok ini, maka kita harus betul-betul melihat tadi 5 model prediksi yang sudah ada. Saya kira model-model prediksi yang lain ada, ya sudah ada juga, tetapi ini yang menjadi patokan kita yang memang sudah berkembang sejak awal, ya sejak awal. Ada beberapa metode baru yang dikembangkan. Nanti kita coba lihat, ya. Nah, yang kualitatif atau kuantitatif. Nah, sekarang model-model yang ada itu berkembang, ya. Model tentang penilaian stok ini berkembang, ya, yang memasukkan ketidakpastian dalam perencanaan dan saran-sarannya, ya, pada manajer. Nah, muncullah model-model Bayesian, Bootstrap, Monte Carlo, dan beberapa teknik lainnya. Nah, ini semua. Kemudian ada metode estimasi yang non-linear sekarang. Ada juga yang linear, ada yang non-linear. Yang non-linear ini ya itu salah satunya ya, yang Bayes Dynamic Model. Itu masuk. Dia semi kuantitatif sebenarnya ya. Nah, sehingga model-model ini sebenarnya berkembang ya, bergeser. Awal-awalnya kemarin di dalam pendugaan stok ini itu betul-betul fokus pada model-model yang linear. Makanya seperti analitik ya, basisnya itu basis yang bersamaannya linear, termasuk pendugaan stok dengan menggunakan model produksi surplus. Model produksi surplus di situ penekanannya lebih pada bagaimana model-model linear yang tetap. Ya. Model-model linear yang tetap dia punya kesetimbangan. Nah, sedangkan yang non-linear ini nanti belakangan berkembang ya, setelah linear ini berkembang. Nah, kemudian dilihat bahwa non-linear ini tidak bisa diabaikan ya, karena nanti ada masukan-masukan dari data yang variansnya cukup luas. Nah, tetapi tidak tetap dia ya. Nah, maka ada beberapa metode ya bisa dilihat ya, ada metode kurat terkecil ya, karena dugaan error kecil ya. Nah, ini model-model yang sifatnya kualitatif ya, sangat kualitatif. Artinya dia ada masukan hitungan, tetapi dia sebenarnya sangat kecil, dia punya proporsi untuk melihat sejauh mana dia punya keterlibatan yang kuantitatifnya. Nah, kemudian setelah kita ketahui bahwa ada sebenarnya yang kualitatif, yang perkembangannya itu belakangan, sebenarnya basis yang paling awal itu tadi yang seperti saya katakan, bahwa dia adalah model-model yang linear. Makanya ada ahli yang mengatakan bahwa kalau kita tidak terlalu suka dengan pengamatan tentang stok, maka penilaian stok itu sebenarnya ranah dari para ahli matematik sebenarnya ya. Karena memang dia bermain di itu tadi, data-data statistik ya. Nah, sehingga macam-macam pengembangannya sekarang. Ada yang model spreadsheet ya, dari sheet yang sangat besar begitu, sangat luas dikembangkan ya, yang kemudian terintegrasi pada beberapa perangkat lunak. Nah, seperti itu ya. Nah, seperti FMSP ini ya. Nah, ini jadi dia sudah mengembangkan metode dengan metode keterampilan pemrograman yang menggunakan basis data yang sangat besar. Nah, seperti itu. Jadi hanya kekurangannya ini ya, kita tidak mampu mengcover data. Sementara kalau di perikanan itu kita betul-betul sangat terbatas dengan data sumber daya ya, seperti itu. Nah, maka lahir beberapa metode analisis seperti meta analisis ya, sekumpulan data yang besar digunakan untuk pendugaan parameter ya, yang hilang dari stok yang kita akan nilai. Nah, ini pengumpulan data besar-besaran. Nah, hanya saja itu ya. Nah, walaupun analisis ini mampu membuat prediksi dengan baik, namun ketidakpastian besar dalam prediksi ya. Nah, dan sehingga jarang digunakan dalam pengambilan keputusan yang sesungguhnya ya. Nah, begitu. Nah, kemudian untuk model ini memang agak susah digunakan secara tetap ya, karena itu tadi keterbatasan dalam pengumpulan datanya ya, pengambilan datanya. Nah, meta analisis ini datanya sangat besar. Nah, sekarang ini kan
kita dimudahkan dengan perangkat lunak ya. Nah, sekarang memang berkembang model-model yang seperti ini ya, metadata ya, meta analisis yang ini itu metadata, kita mengadakan mengumpulkan data sampai dikatakan big data. Nah, itu. Jadi dikumpulkan dalam satu sheet yang sangat besar, nanti datanya akan terkumpul dan bisa dilakukan pengolahan data. Nah, ini sebenarnya yang model-model yang dikembangkan untuk era tahun 2020-an ke atas. Nah, ini akan berkembang insya Allah. Nah, nanti model-model yang sudah ada akan mengikuti ini meta analisis ini nanti ya. Jadi datanya saja yang jumlahnya sangat besar, ya dalam bersit-sit jutaan sheet mungkin ya. Kemudian dari situ kemudian dilihat datanya, diolah, pada akhirnya bisa menghasilkan satu prediksi yang baik gitu. Nah itu maksudnya. Jadi pengembangan daripada model penilaian stok ini nanti ke depan akan semakin baik ya. Nah, tidak hanya data yang kita kumpulkan dalam 1-2 bulan, tapi itu mungkin dari ratusan tahun yang lalu kalau ada datanya dikumpul ya, baik itu data historis ya, data yang memang sudah ada kemudian datangkan setelah data-data historisnya, kemudian ya setelah kita dapatkan dari waktu yang panjang, bisa saja dari tempat yang bermacam-macam ya, tempat yang luas. Nah, sehingga kita bisa menggunakan data itu dengan baik. Nah, kemudian ada model deterministik dan stokastik ya. Nah, kita kembali lagi dari 5 model prediksi yang saya sebutkan di awal tadi ya. Deterministik dan stokastik ini memungkinkan ketidakpastian. Nah, selama ini model-model yang dikembangkan itu model deterministik ya. Model yang deterministik. Apa itu maksudnya? Bahwa parameter yang ada itu berada pada posisi yang konstan. Jadi model analitik, model holistik yang ada, itu umumnya model-model yang konstan. Yang 5 tadi yang saya sebut di awal, yang 4 itu adalah model-model yang deterministik. Nah, kecuali yang model yang terakhir yang tadi saya sebut di awal, yakni ini ya, model dynamic BMS model. Karena model dynamic BMS model ini itu adalah pengembangan dari 2 model yang ada, yang memang tidak menggunakan basis data yang deterministik ya, tetapi dia mengikuti pola ya, pola tertentu dari model ya, sehingga dia modelnya kayak stokastik dia, ada input model yang diizinkan yang variasinya cukup acak ya, sehingga cukup bervariasi jawaban yang berbeda dari jalannya model ya. Jadi penginputan data itu bukan data yang sifatnya tetap, seperti dibangun dari asumsi yang kita sudah, seperti yang kemarin kita katakan bahwa kalau dia berada pada posisi asumsi bahwa ikan yang ukurannya kecil itu adalah hilang, maka dia adalah kematian alaminya tinggi. Kemudian yang paling panjang itu kalau banyak yang hilang, maka dia kematian karena penangkapan tinggi. Nah, ini belum tentu dari model ini ya, karena dia mengikuti ada variasi lain dari model yang di input masuk ya, seperti itu. Nah, seperti ini. Jadi ada model-model pendugaan yang ke depan ini akan semakin berkembang untuk yang model-model stokastik ya, yang trennya itu kadang dia tidak linear, tetapi dia modelnya dia non linear ya, dia modelnya non linear. Nah, seperti itu. Nah, sehingga pergeseran dari model equilibrium sederhana yang tadinya titik tertinggi itu berada pada puncak grafik yang MSY-nya ya. Kalau kita lihat di model yang modelnya untuk model produksi surplus, nah equilibriumnya itu berada di posisi puncak ya. Nah itulah MSY-nya, baik hasil maupun tangkapan ya. Baik hasil tangkapan maupun upaya ya. Dia di situ. Nah, itu model equilibrium sederhana. Nah, yang stokastik ini dia lebih tadi tidak jelas polanya. Hanya memang ada satu titik puncak yang menjadi dasar di dalam penentuan bahwa terjadi penurunan setelah itu. Nah, ini.
Nah, kalau kondisi seperti ini, maka risiko tindakan manajemennya juga itu menjadi sedikit berbeda, ya. Nah, itu tadi. Kemudian ada BMS dynamic dan ada yang model analitik. Nah, model analitik kita sudah ketahui, ya. Basisnya panjang, basisnya umur, ya. Sepanjang bisa umur. Ya, itulah input yang dimasukkan dalam analitik model. Nah, kemudian ada yang dinamis, yang dinamis biomas, itu pendekatan input dan output. Ada input beberapa masukan parameter pertumbuhan yang kita sudah ketahui di awal, dan memang untuk yang model dinamis biomas ini dia juga tergantung pada model yang analitik, karena kita harus punya asumsi yang kita bangun bahwa umpamanya seperti ikan ini cepat tidak pertumbuhannya, ikan ini lambat tidak pertumbuhannya. Kalau dia cepat, berapa nilai KH yang semestinya? Prediksi untuk awal. Berapa dia punya nilai L infinity? Nah, seperti itu. Itu kemudian kita bisa memetakan dia punya MSY-nya untuk melihat tren grafik yang ada. Nah, di sini ya. Jadi dia butuh data masukan, input dan output, ya. Langsung. Nah, ini jadi beda dua pendekatan ini. Jadi analitik sudah jelas. Itu ada 4 yang di awal yang saya sebut, kemudian BMS itu adalah yang kelima. Nah, ini. Kita mau masuk di mana? Jadi intinya sebenarnya dari keseluruhan tadi yang kita sebut, itu dia hanya bermain di analitik dan BMS dynamic. Walaupun tadi ada memang bagian yang lain yang kita sebut di model produksi surplus. Tapi dia akan terintegrasi di dalam sini nanti, BMS dynamic. Begitu pula analitik nanti dia terintegrasi pula di BMS, ya. Nanti kita coba lihat. Nah, untuk itu maka opsi pengelolaan pasti akan beda untuk yang dinamik atau analitik model ini. Karena masing-masing punya bergerak pada parameter yang berbeda di dalam melihat stok. Sehingga untuk model dinamis model ini ya dia hanya paling merekomendasikan pada itu batas ukuran, ya, tidak mampu melihat, ya. Untuk yang model dinamis ini hanya pada total kuota tangkapan dan batas upaya berapa, ya. Mirip sekali dengan yang model produksi surplus. Makanya dia dikatakan pengembangan dari model produksi surplus. Ya, pengembangan dari model produksi surplus dari Skyfair dan Fox. Nah, ini ya, ini ya. Nah, sedangkan untuk yang model analitik, nah, rekomendasi yang lahir nanti karena basisnya pada panjang dan umur, dia itu tadi batas ukurannya, jenis mata jaring, musim penangkapan, itu bisa dilakukan itu untuk model apa dia punya rekomendasi dalam pengelolaan. Jadi masing-masing punya ranah tersendiri. Kalau saya mau inginkan pendekatannya itu, saya mau ingin lihat total kuota hasil tangkapan, nanti rekomendasinya dan batas upaya, maka saya harus ke dynamic biomass. Tapi kalau umpamanya saya menginginkan itu adalah rekomendasi penangkapannya, itu rekomendasi pengelolaannya itu adalah tentang batas ukuran mata jaring, batas ukuran ini maksudnya seperti ukuran ikan yang boleh ditangkap, ya. Kemudian jenisnya mata jaring, ukurannya berapa, musim penangkapan. Nah, itu kita gunakan model-model analitik. Jadi dua hal yang sebenarnya berbeda dalam rekomendasinya. Tinggal kita yang mau memilih mana sebenarnya dari dua ini. Makanya tadi di awal saya katakan bahwa untuk model-model prediksi ini tergantung kita, pilihan-pilihan di dalam sini, ya. Tinggal saya mau butuh seperti apa yang saya inginkan untuk model atau rekomendasi pengelolaannya. Nah, kemudian yang equilibrium dan dinamis. Nah, equilibrium ini tadi, ya, di 1 sampai 4 tadi, ya. Nah, tadi dia punya pola seperti yang yang model produksi surplus, atau yang modelnya sweep area, atau yang modelnya analitik, ya. Sedangkan yang dinamis ini ya modelnya itu dia tidak ada kesetimbangan yang yang polanya itu dia tetap. Tidak ada titik equilibriumnya. Dia hanya model yang dinamis, ya. Model dinamis. Nah, hanya memang ada puncak, ya. Jadi non equilibrium, ya, namanya. Jadi dinamis sifatnya. Tidak perlu kesetimbangan di situ, ya. Nah, itu dua hal yang berbeda, ya. Karena selama ini untuk model analitik maupun model holistik yang berkembang itu dia prinsipnya adalah equilibrium, tidak dinamis sifatnya. Nah, ini pengantar yang bisa kalian baca.
untuk bisa melihat mana dari dua equilibrium dan dinamis ini ya. Tapi itu tadi yang saya berikan clue-nya, bahwa untuk yang equilibrium itu dari 1 sampai 4. Dan yang 5 itu adalah dinamis sendiri. Itu adalah pola pengembangan baru di dalam model prediksi. Nah, kemudian ada yang berdasarkan usia atau berdasarkan panjang. Nah, ini pilihan juga. Kenapa harus kita melakukan ini? Karena memang ada keterbatasan dalam hal data, seperti kita di Indonesia Timur atau di tropis secara umum kita tidak bisa melihat usia. Kita lebih basisnya pada panjang, ya. Karena yang tersedia data hanya panjang, sedangkan data untuk usia atau umur itu tidak ada. Kecuali pada daerah-daerah yang subtropis, mereka mampu untuk melakukan pengembangan seperti ini. Walaupun demikian, memang beberapa ahli sudah mencoba ini untuk melakukan beberapa analisis yang basisnya itu pada umur, ya. Nah, jadi untuk data panjang sebenarnya ini memang lebih mudah dikumpulkan karena kita hanya ukur panjang saja. Sedangkan umur yang dari tanda-tanda tahunan tidak perlu, yang ada di otolit maupun di operculumnya. Nah, ini memudahkan seorang ahli untuk bisa menganalisis datanya ya. Nah, jadi ini untuk yang basis panjang ini pada ikan-ikan tropis ya, dengan data yang sifatnya terbatas karena memang kita dibatasi dengan keterbatasan dari ukuran tadi. Nah, jadi perangkat-perangkat yang sudah ada itu dari VISAT, kemudian yang basisnya panjang sudah ada. Ya, ada LFSA yang FAO itu ya, dari Elevan ya, itu kemudian masuk ke dalam VISAT semua untuk menduga parameter-parameter yang ada, baik pertumbuhan, kematiannya, kemudian hasil perekrut ya, kemudian selektivitas alat dan semua itu sudah terinclude di dalam VISAT. Nah, seperti itu. Kemudian bahwa dengan sebenarnya sudah untuk model-model umur ini sudah banyak juga dikembangkan ya dari untuk menduga pertumbuhan, dan beberapa proyek itu sudah diluncurkan untuk melihat apa pendekatan umur ini apakah lebih baik daripada pendekatan panjang. Memang kalau kita lihat ya pasti, karena yang basisnya umur ini dia punya keakuratan di dalam menganalisis parameter-parameter pertumbuhannya, kematiannya itu lebih baik ketimbang model yang basisnya hanya panjang. Karena dia menggabungkan dua kekuatan, umur dan panjang. Yang kita tahu di mana posisi puncak pertumbuhannya, umur berapa. Nah, ini sangat bagus ya untuk diketahui. Hanya saja memang kita tadi keterbatasan daerah ya, sehingga kita tidak mampu untuk melakukan yang basisnya umur ini karena tidak adanya tanda-tanda tahunan ya di dalam tubuh organisme. Nah, tapi kalau kita mau katakan ya dengan data yang sangat terbatas, hanya kita diberikan Allah hanya panjang ya, kita bagaimana memaksimalkan panjang untuk kita bisa melakukan analisis stok dan pada akhirnya mengeluarkan rekomendasi-rekomendasi pengolahan sumber daya. Gitu. Nah, jadi untuk yang basisnya panjang ini pada prinsipnya nanti ada itu seperti yang saya katakan kemarin, ada kohort-kohort ya, kohort-kohort yang muncul, yang mana dari kohort-kohort itu punya tipe. Ada yang karena kohort ini adalah kelompok umur dia, ada kelompok umur. Nah, jadi kita hanya basisnya itu panjang. Nah, jadi dia hanya ada kelompok umur, bukan umur pasti ya. Berbeda dengan yang basisnya umur ya, panjang tertentu dia sudah pasti umurnya seperti itu ya, penentuan umurnya pasti karena memang dalam menetapkan umur dia jelas perubahan musim itu kelihatan, sehingga ketika panjang sekian umurnya sekian itu sudah kelihatan benar. Nah, beda kita paling hanya tinggal melihat modus-modus tadi, berapa modus yang ada ya, berapa kelompok distribusi normal yang terbentuk modusnya ya. Nah, ada yang tipenya A, yang tunggal, ini sering muncul, yang panjang bersama. Kadang-kadang ini masalah ya buat kita, karena bisa saja masalahnya itu karena dari selektivitasnya alat. Alat yang kita tangkap itu alat yang kita gunakan itu hanya satu jenis alat dengan ukuran mata jaring tertentu. Nah, ini sangat berbahaya bagi kita. Ya, ketika kita menggunakan itu, nah sehingga variasi data modus itu hanya satu yang terbentuk. Atau bisa juga karena sampelnya itu hanya kita ambil pada satu siklus hidupnya. Kadang-kadang kita tidak
melihat ikan itu tadi hanya pada satu daerah ya. Padahal ikan itu ada daerahnya di mana dia itu memijah, kemudian di mana daerahnya dia melakukan pembesaran. Pada akhirnya dia ke daerah penangkapan, ya. Dia rekrut ke daerah fishing ground. Nah, ini yang harus diketahui secara pasti. Nah, untuk itu seorang ahli dari dinamika harus pahami bagaimana teknik pengambilan sampel yang baik. Jangan sampai kita hanya mendapatkan modus tunggal, sementara sebenarnya ikan itu tidak seperti itu adanya. Dia terdiri dari beberapa modus, dan ini berbahaya bagi prediksi nanti ke depan. Nah, itu. Nah, kemudian ada yang modusnya tipe B itu ya modus tunggal, tapi dia bergerak terus ke atas. Nah, ini biasa untuk ikan atau organisme yang umurnya pendek ya. Biasa itu umur-umur pendek seperti udang, cumi-cumi ya. Nah, ini juga biasa untuk spesies-spesies dengan kematian yang tinggi ya. Nah, di sini modusnya itu ya paling dia terbentuk satu, tapi ada yang terus bergerak ke arah posisi ke kanan ya. Nah, seiring dengan pergerakan pertumbuhannya. Nah, seperti itu. Tapi ini cepat sekali dan kemudian hilang lagi. Jadi cepat sekali modusnya tadi hilang. Tetap satu, modusnya tunggal, hanya ada kecenderungan pergerakan itu dia menuju ke arah kanan. Ya, artinya apa? Bahwa terjadi pertumbuhan yang cepat dari organisme. Kemudian ada tipe C ya. Tipe C ini yang bisa dibedakan ya dengan baik di antara kelas ukuran yang lebih kecil sampai dia terdiri dari beberapa modus, bisa 2 modus atau 3 modus ya. Dan ini akan kelihatan dari modus-modus ini ada ukuran yang kecil, ukuran yang dewasa, ukuran yang tua, sangat tua. Nah, itu sangat bagus kalau seperti itu datanya. Nah, ya dengan begitu maka itu akan kelihatan bagaimana estimasi kita mampu mengestimasi pertumbuhannya dan estimasi dia punya kematian. Ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk yang tipe D itu hanya satu modus, tetapi tungkalingannya dia bergerak ke lengan kanan yang terulur, ya, cukup panjang. Nah, ini juga bentuk ekstrim ya untuk tipe C, ya, tanpa pemisahan. Nah, ini antar kelompok bahkan pada ukuran yang lebih kecil. Nah, ini biasa untuk organisme-organisme ikan yang pertumbuhannya lambat dan kematian yang rendah seperti ini ya. Nah, ini juga memang harus kita perlu pikirkan ini karena memang dari beberapa tipe itu bisa saja menjadi tipe dari spesies ya. Tipe spesies bukan karena kesalahan kita di dalam pengambilan. Nah, ini harus kita pelajari dia punya biologi dari reproduksi organisme tadi. Bagaimana dia punya pola? Apakah pola pertumbuhan organisme ini dalam siklus hidupnya itu cepat atau justru dia melambat? Nah, ini harus diketahui sebelum kita memutuskan bahwa benar tidak pola yang saya pakai ini. Jangan sampai modus-modus yang ini memang modus yang keliru karena kita tidak mampu untuk melihat data tadi atau tidak mampu metode yang kita gunakan itu keliru. Nah, seperti itu. Nah, ini hal-hal yang kalian perlu ketahui pada kesempatan ini. Akan kita lanjutkan lagi ke depan untuk melihat model-model prediksi yang ada, gambarannya seperti apa, sampai pada akhirnya kita bisa menyimpulkan, ya, seperti itu. Demikian pertemuannya saya cukupkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.